Aku sangat easily provoke gitu kan ya. Aku mudah banget terprovokasi. Waktu itu muda. Sampai sekarang aku easily provoke. Tapi ada satu hal yang aku waktu itu sangat sadar bahwasanya aku tidak mau ngasih panggung orang-orang yang bodoh. Gitu kan. Jadi di awal-awal kalau misalnya Mas mau tahu, aku tuh nelpon berkali-kali, konfirmasi terus. Ini yang datang siapa? Ini yang datang siapa? Aku dikasih tahu ini list yang datang. Nah, ketika aku lihat list yang datang, aku pikir ya udah aman lah ya, namanya diskusi kan, kita mau membangun ya. Kita nggak mau diskusi cuma sekedar kayak perpecahan ataupun cuma sekedar ribut dan segala macam. Itu dipastikan nggak ada tuh nama-nama yang aku dalam tanda kutip nggak suka lah. Tiba-tiba pas datang ada orangnya. Yang tadi malam masih tantrum ini. Betul, tantrum ini. Aku bilang aduh. Ya udahlah, karena nggak bisa mundur lagi, aku bilang ya udah aku tetap di situ. Nah, dan benar kan, setelah itu kan dapat panggungan doi kan. Nah, aku pikir ya udahlah, ini adalah yang pertama, aku jadi sebagai pelajaran untuk berikutnya tidak lagi. Walaupun balik lagi, aku kadang-kadang terprovokasi juga sih di sosial media, kadang-kadang ngelihat ada satu orang. Katanya memang di Indonesia tuh jaringan Hasbara itu kencang ya. Iya, itu kalau kita lihat itu diakui bahkan oleh beberapa orang-orang yang memang bertanggung jawab di propaganda itu kan. Mereka bilang mereka pengen nguasain pendidikan di Indonesia. Mereka khawatir banget Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang ya, bukan nanti, untuk terus kemudian punya pretensi buruk terhadap Israel dan segala macam. Jadi jaringan itu memang sangat besar sekali, dan jaringan ini udah masuk kemana-mana sih. Oh, udah, bahkan dia lebih besar daripada yang kita pikirin. Menurutku ya, karena contoh gini ya, mungkin ada banyak orang yang nggak suka ketika aku bilang ini, tapi kalau kita mau lihat data-datanya, kita kan bisa lihat bahwasanya ada organisasi Islam yang cukup besar di Indonesia, atau tidak bisa kita katakan besar banget di Indonesia, paling besar, ada hubungannya dengan itu kan? Oh ya? Ada, artinya mereka sudah menjalin hubungan kan, artinya. Contoh kayak gini misalnya, aku masih ingat banget di tahun 2000 kalau nggak salah ya, 17 atau 2018. Pada saat itu aku ngomentarin Yakut Khalil Qoumas, Yahya Khalil yang ketika kesana, yang sekarang jadi ketua PBNU, itu di sana dia memberikan satu speech tentang rahmah, judulnya We Choose Rahmah, dan salah satunya adalah dia bilang bahwasanya di dalam Al-Quran itu hanyalah aku lupa kata pastinya, tapi dia katakan ini adalah cerita orang-orang zaman dahulu. Atau di dalam Al-Quran itu Asatirul, dan Hamas itu juga udah berkata berkali-kali kan bahwasanya mereka melawan itu karena Abraham Accord itu sudah sedemikian tinggi sekali aktivitasnya di Timur Tengah, sehingga mereka harus melakukan serangan 7 Oktober itu supaya dunia ingat masalahnya itu ada di mana sebenarnya. Dan tadi kalau yang kita bilang lagi, balik lagi Hasbara ya, kejadian-kejadian di Indonesia kan sudah banyak kan, ada yang di Istiqlal dikasih chamber khusus gitu kan ya, atau di UI ketika diundang di Stadium General kan ya, Zionis Tulen kan gitu kan ya. Dan balik lagi BOP juga sama kan, BOP itu elite membernya, eksekutif membernya itu kebanyakan Zionis loh. BOP ya? Buy our product ya? Buy our product. Artinya ya itulah yang kita lihat, banyak banget yang mempengaruhi. Jadi narasi-narasi itu semuanya ya bagian daripada Hasbara itu tadi. Dan dia sudah masuk di internal regulator kita kah, internal government kan, dan Ustadz Felix punya pengalaman friksi langsung nggak dengan bagian dari jaringan ini? Secara langsung sih nggak, dan aku nggak punya bukti kalau mereka masuk kepada semacam kayak pemerintahan kita. Aku nggak punya bukti sih, hanya saja kalau kecenderungannya banyak ke sana sebenarnya. Oke. Nah, karena tadi Ustadz Felix sudah menyinggung soal BOP ini ya, Buy our product ini. Aku punya landasan untuk ngomong gitu tadi. Tapi nanti aku bikin ya mini dokumenterinya ini. Kenapa kita harus bertahan juga di sini? Menurut Ustadz Felix, apakah kita harusnya cabut atau kayak gimana gitu? Menurutku bahkan nggak ada alasan untuk bergabung in the first place sih. Karena kenapa? Karena gini ya. Coba kita lihat ya. Namanya kan Board of Peace ya. Sebenarnya itu nggak ada kaitan apapun dengan peace menurutku. Karena kalau Amerika benar-benar mau peace, itu dia sudah punya kesempatan banyak banget. Setidaknya yang tercatat 3 kali dia ngeveto keputusan di PBB untuk mengakhiri perang dan juga untuk mengadili penjahat-penjahat perangnya. Nah, artinya kalau misalnya dia sudah punya kesempatan, kenapa dia nggak buat di PBB? Kenapa dia harus buat di BOP? Orang-orang bilang ya karena di PBB nggak bisa terus kemudian untuk dibuat. Enggak, lu yang ngeveto 3 kali kan itu kan ya. Dan ketika lu sudah ngeveto 3 kali, lu bentuk BOP. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita harus balik lagi mengartikan penjajahan itu apa sih sebenarnya. Penjajahan itu kan merenggut cara berpikir bebas ya, dan juga merenggut aktivitas untuk melakukan sesuatu secara merdeka. Itu kan adalah penjajahan. Nah, kalau aku lihat sebenarnya sih invasi Israel ke Gaza dan juga BOP tujuannya sama, untuk merenggut kebebasan itu. Sebelumnya gini, supaya aku nggak dibilang anak abah ya, karena mereka harus tahu bahwasanya aku tuh tidak pernah memilih presiden.
Bukan karena aku nggak mau, karena aku nggak dapat hak pilih. Ustadz gak dapat surat Nggak pilih. dapat surat pilih, sehingga aku nggak bisa milih siapapun. Tokoh radikal nomor 2. Itu dia tuh. Aku nggak tahu kenapa. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya BOP ini ya, kita sebenarnya merasa sangat aneh banget ketika orang-orang tuh terus kemudian punya narasi atau Pak Prabowo punya narasi. Aku pengen jelasin ini sebelumnya. Prabowo tuh keren banget pas dia lagi ceramah di PBB. Di pertama kali ketika dia ceramah sebagai presiden itu keren banget. Kecuali 5 menit terakhir sih. Itu menurutku agak blunder sih. Tapi ketika dia sudah ceramah itu bagus banget. Tapi narasi yang diberikan ketika BOP adalah semua akan bisa damai kalau kita menjamin keamanan Israel. Nah itu yang keliru ya. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena kalau misalnya itu benar, harusnya diulangin dong narasi yang sama ketika sama Iran. Ketika Amerika Israel nyerang Iran, ternyata presiden nggak ngomong semua akan bisa damai kalau kita menjamin keamanan Israel. Lah, kenapa nggak ada diomongin? Karena pasti salah. Kenapa salah? Karena bagaimana mungkin kita membela orang yang menginvasi? Kejadiannya sama seperti di Gaza. Kejadiannya adalah Amerika. Jadi gini, 20 tahun yang lalu Amerika Serikat itu masih importir, tak? Akhirnya mereka ketemu teknologi, long story short lah, gede lah produksinya. Tapi sampai beberapa lama nggak bisa tuh nguasain dominasi Rusia dan Qatar. Rusia untuk daerah Eropa, untuk gas, Qatar untuk Asia. Karena kan nggak semua negara punya gas, tapi semua negara butuh gas kan. Nah, gas itu dicairin namanya LNG, jadi bisa dikirim tuh pakai kapal tanker segala macam. Kalau dari Rusia tuh pipa gitu. 40% supply gasnya Eropa itu dipegang sama Rusia. Ya, betul. Nah, sisanya negara kayak Korea, Jepang, Cina, itu Qatar yang punya tuh. Ya. Ini lucu tadi. Jadi bisnis senjata tadi kan udah gede banget. Tapi per tahun 2020, per sekarang kan Qatar Rusia nih yang megang. Bisnis LNG produsen terbesarnya udah berpindah ke Amerika Serikat. Kok bisa? Karena ketika perang Rusia Ukraina terjadi, itu kan perjanjian banyak batal nih. Transaksi antara Rusia dan Eropa banyak batal. Pindahlah semua orang Eropa ini belinya dari Amerika. Karena Rusia kan nggak mau supply kan? Iya, Rusia diboikot, diembargo. Terjadi dan harga dari Amerika nawarin lebih murah. Jadi dari 40% lu mindahin market nih. Money shifting nih ke Amerika Serikat. Selat Hormuz sama drone attack ke Qatar. Jadi bisnis LNG Qatar itu belum tahu bisa pasti kapan bisa balik lagi. Dan kalaupun balik mereka harus lewat Selat Hormuz. Betul. Nah, Flux dari UK itu kayak institusi data gitu. Mereka bikin modeling. Kalau mereka bikin modeling sama kalau bisnis LNG-nya Qatar ini 1 tahun berhenti, kapital yang bisa didapatkan Amerika Serikat itu malah naik. Parah, luar biasa. Dan tahu nggak Ustadz, dari era Trump muncul, dia udah bikin 43 proyek LNG ketika dia menjabat, langsung dia gas. Salah satu sama senjata dia akuisisi, tapi nggak ada atas nama dia dong. Terus LNG dia bikin dan salah satu sponsor utamanya waktu kampanye perusahaan-perusahaan LNG ini. Sampai dia punya proyek namanya di Arctic. Proyek LNG Arctic. Waktu itu ditentang banyak orang karena siapa yang beli itu daerahnya daerah es segala macam gitu kan. Yang Arctic yang dekat dengan Kanada yang berhubungan langsung dengan Korea Jepang. Orang bilang nggak akan ada yang beli. Wah, kita nggak segitunya ini. Trump paksa itu. Proyeknya besar. Makanya dia pengen Greenland. Nah, kalau aku bilang mega proyek ya. LNG itu mau disuplai dan akhirnya laku karena kan Hormuz tutup kata harus lewat situ. Tapi kalau kita follow the money, udah jelas banget. Follow the money itu yang paling mudah sebenarnya. Iya. Karena kalau kita follow the money kita pasti tahu siapa pelakunya. Dan bahkan Trump ini bukan cuma membuat masyarakat dunia menderita ya, masyarakatnya sendiri. Untuk segelintir orang yang ada di kroni-kroninya lah. Karena semuanya ketika di trace itu, ya perusahaan-perusahaan ini ya Exxon ini, itu tuh semuanya sponsornya dia. Yang lain-lain pada rugi tapi LNG semua. LNG dan senjata, Lockheed, Boeing segala macam naik pesat dan semua dia chip in di situ semua. Ini kita belum ngomong soal oil loh. Ya. Kalau oil ya mereka udah ngamanin lewat Venezuela. Terus ada pembelian dari Baron segala macam. Nah, itu yang aku pahami soal konflik ini dan kayaknya udah gila banget. Dan kalau aku udah ngelihat bahwa saya ada operasi yang begitu precise gitu kan ya, dalam waktu 2 jam lebih untuk nyulik satu presiden dan dia nggak punya konsekuensi sama sekali atas itu, aku juga mikir sih. Iya kan? Iya kan, maksudnya gini, itu aja presisi banget gitu maksudnya. Aku harus mikir sih, apalagi cuma mohon maaf ya Indonesia ya, yang kita nggak tahu seperti apa tuh. Kita bertahun-tahun hidup ya baru ini ngelihat namanya presiden bisa ditangkap presiden lagi. Iya, aku pikir gila sih, maksudnya lu mau berbicara dari pendekatan apapun ini nggak masuk akal gitu maksudnya. Dan nggak ada konsekuensi gitu yang bisa diambil. Israel nggak punya konsekuensi, Amerika nggak punya konsekuensi. Nah di titik itu aku kok mikir gini, kok mau gabung ke board of peace itu, gitu maksudnya. Kenapa?
karena ini sudah jelas-jelas nggak ada peace-nya sama sekali. Orang mereka adalah pelaku penjahatnya gitu. Logika sederhana sih, tapi ya susah sih kalau ngomong sama orang-orang kebanyakan dengan logika sederhana gitu. Itu juga yang terjadi tadi malam ya, kayak Ya. kita disuruh merasionalisasi, Benar. mengajarkan hal-hal yang dari awal pun from the beginning itu nggak logik gitu Betul. loh. Kita disuruh merasionalisasi hal yang tidak rasional kan. Itu juga yang terjadi tadi malam ya, kayak Ya. kita disuruh merasionalisasi, Benar. mengajarkan hal-hal yang dari awal pun from the beginning itu nggak logik gitu Betul. loh. Kita disuruh merasionalisasi hal yang tidak rasional kan Benar. sebenarnya. Nah, gimana caranya kan gitu? Gimana caranya gitu? Bohong, cuma itu kan bukan menginjak-injak intelektualitas namanya. Ya, tapi aku mikir gini, ya memang namanya media perlu apa ya, semacam kayak sesuatu yang menarik kali ya. Ya. Kalau nggak ada yang menarik kan orang nggak mau nonton kan. Kalau ada yang menarik kayak gitu kan orang jadi mau nonton kan. Tapi ya udahlah, nama juga media. Nah, sekarang kita spesifik ke Iran sendiri, Ustaz. Oke. Di Indonesia itu kan Ustadz yang memang bergerak di bidang dakwah, Ustadz Ya. yang mendalami keilmuan agama Ya. dan agamanya itu sendiri. Itu kan punya banyak sekali pendapat ya, banyak Oke. sekali siding atas apa yang terjadi di Iran. Ada yang dukung, Ya. ada yang enggak, ada yang Oke. apa. Kalau dari Ustadz Felix sendiri kayak gimana masalah Sunni Syiahnya, masalah apa yang terjadi di daerah Suriah segala macam, sampai Ya. aku ngeliat diskusinya itu ya tidak membela Iran bukan berarti Amerika dan Israel benar ada hal-hal kayak gitu. Nah, Ya. dari Ustadz sendiri melihat ini seperti apa gitu? Pertama-tama kita harus bedain antara pemahaman teologis dengan bagaimana kita menyikapi geopolitik sebenarnya. Yap. Nah, kalau secara pemahaman geopolitik atau gampangnya ya pembelaan kita terhadap Palestina lah. Iya. Itu mau apapun yang menyerang Israel itu aku dukung tuh. Apapun ya? Apapun, mau Cina yang nyerang Israel gitu kan ya, ataupun mau Amerika nyerang Israel gitu kan ya. Kurohige ataupun gitu ya. Kurohige nyerang Israel gitu kan ya, ataupun di Bastard Call gitu kan ya. Itu aku dukung tuh gitu kan ya. Ya, itu stance-nya jelas dari Ustadz Itu Felix. stance yang jelas. Artinya secara pembelaan terhadap kemanusiaan ataupun Konteks agama, iya, teologi. dalam hal itu ya aku harus mendukung siapapun yang mereka itu berani untuk berdiri melawan kezoliman kan itu kan ya. Dan Enemy kita of sudah tahu my enemy is my friend. Oke. Itu artinya itu sudah jelas banget ini adalah enemy-nya of the world, malah bukan enemy kita lagi gitu maksudnya. Ketika dia mampu untuk bertahan, mampu untuk melawan, menurutku ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Nah, secara teologis maka pembahasannya pasti adalah hitam putih. Seperti apa Iran di dalam Islam. Iran itu adalah satu negara yang menganut namanya Syiah Isna Asy'ari. Jadi dia adalah Syiah 12 imam. Nah, bagian daripada keyakinan dia atau akidah dia adalah dia harus meyakini adanya 12 imam itu sebagai bagian daripada keyakinan. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Sunni, balik lagi. Tapi kan gini Mas, coba kita bayangin ya. Kita kan berbeda ya. Yeah. Tapi kan kita bisa saling terima, kita saling bisa ngobrol. Jangankan kita dengan orang-orang yang bukan muslim pun, aku dengan orang Katolik, bapak ibuku masih orang Katolik, yang secara jelas teologisnya lebih parah bedanya daripada Syiah kan itu kan ya sebenarnya. Atau misalnya secara dekat dengan orang Kristen, Buddha dan segala macam, itu pun kita masih tetap bisa baik kan. Nah, artinya balik lagi, pun ketika perbedaan teologis ini tidak membuat kita juga harus berantem sebenarnya. Oke. Karena bagaimanapun juga ya namanya agama lakum dinukum waliyadin. Dan kalau kita melihat Syiah misalnya, aku tidak juga cocok dengan orang yang mengatakan bahwasanya semua Syiah bukan Islam. Tidak cocok juga. Juga tidak cocok yang mengatakan bahwa Syiah itu adalah Islam, tidak cocok juga. Jadi aku harus milah sih, baik case. Karena jangankan gitu Mas. Jadi gini ya. Kita kan mengaku kita Sunni ya. Iya. Tapi yang Sunni itu juga banyak yang sesat loh Mas. Nah, ketika pemikiran-pemikiran semakin parah, maka muncullah Mongol dalam tanda kutip untuk mengazab kaum muslimin atau menghukum kaum muslimin karena pemikirannya udah hancur dulu. Dan kita tahu kan, ketika hancur Baghdad itu pusat daripada Islam waktu itu di Baghdad ya. Baghdad itu hancur, ada cerita sangat menarik bahwasanya orang-orang itu nggak ngelawan. Dan ketika orang-orang Mongol bawa pedang, lalu terus membunuhin setiap orang-orang muslim di sana, mereka ketemu ada orang muslim yang sembunyi di balik gentong gitu. Terus kemudian ketika mau dibunuh, itu pedangnya patah atau pedangnya rusak. Maka dia bilang tunggu sebentar ya, aku mau ngambil pedang yang baru. Setelah diambil orang itu nggak pergi-pergi juga. Nanti pemikirannya udah parah banget. Kalau Ibnu Khaldun berkata, ya berarti setelah 3 generasi ya. Generasi pertama pembangun, generasi kedua adalah orang-orang yang yang benar-benar generasi pertama pionir, yang kedua adalah pembangun, akselerasi kuat sekali, sampai yang ketiga kan teori bandul itu sudah mau jatuh, sudah menikmati. Nah, itu kejatuhan itu adalah kejatuhan pemikiran sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi, Tad? Jadi sebenarnya ada beberapa diskusi ya, dan beberapa orang yang bilang sebenarnya yang ngehancurin itu bukan Mongol tapi internal dari Baitulnya sendiri gitu. Jelas, Apa internal yang terjadi muslim. sebenarnya? Kalau Baitul Hikmahnya sih menurutku masih bagus ya, karena itu adalah pusat ilmu ya. Tapi Baghdadnya ya. Tapi Baghdadnya, Abbasiyah ini ya. Abbasiyahnya, kepemimpinnya tidak berfungsi. Balik lagi, kebangkitan adalah karena kebangkitan pemikiran, kejatuhan juga karena kejatuhan pemikiran. Contoh ya, salah satu cara paling mudah untuk melihat bahwa pemikiran nggak mampu untuk menanggung beban peradaban adalah naiknya pajak. Itu udah jelas tuh.
Jadi kenapa orang-orang pajaknya dinaikkan? Karena mereka nggak mau mikir. Padahal kalau mau mikir kan banyak pendapatan sebenarnya bisa dilakukan. Kenapa harus dari pajak? Tapi adalah pajak cara yang paling mudah yang nggak usah mikir. Pokoknya ada orang tarik dan itu. Apalagi misalnya solusi-solusi terhadap permasalahan dunia. Nah itu kalau orang sudah malas mikir sudah habis tuh. Nah yang terjadi di masa-masa itu adalah orang-orang bilang bukan madhab tapi madhabisme. Madhab itu adalah solusi. Jadi madhab itu berbeda-beda karena orang mencari solusi tentang satu permasalahan kaum muslimin. Tapi madhabisme itu adalah sudah masuk kepada fanatisme madhab. Sehingga yang dicari bukan solusi, yang dicari adalah berbangga-bangga di antara kelompok. Oh, itu Sama nggak kira-kira kayak sekarang? Iya, makanya kita kan bahas ini sebenarnya. Kan parah kan? Iya, tapi kan ini kan kita nggak menyerang siapa-siapa, kita bicara historical loh. Betul. Gitu. Oke. Menurutku ya, karunia terbesar Islam bagiku itu bukan ibadahnya. Oh, ini Bukan ibadahnya. bold statement nih tadi. Iya, tapi adalah kemampuan Islam untuk menunjukkan bagaimana aku harus merespons yang terbaik dalam satu situasi. Jadi ketika ada satu situasi, bagaimana Islam mengajarkan untuk meresponsnya secara terbaik. Dan ritual menurutku hanyalah part kecil daripada itu. Jadi part kecil aja daripada itu. Sehingga kita katakan begini, ini ada yang menarik nih, tapi aku yakin banyak yang nggak setuju sih. It's okay. Kalau andaikan Felix Xiao nggak sholat, apakah aku masih bisa dikatakan seorang muslim? Nggak tahu, you tell me lah. Menurutku masih bisa. Oke. Kecuali kalau aku tidak meyakini sholat wajib ya, itu bukan muslim. Tapi kalau aku cuma malas, aku tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Tapi pertanyaan aku ganti, apakah aku dianggap sebagai seorang muslim ketika pemikiranku tidak pemikiran Islami? Jawabannya bisa. Karena sebenarnya yang menyebabkan seorang itu bersyahadat adalah pemikiran sebenarnya. Maka karunia Islam terbesar bagiku adalah ketika Islam itu mampu untuk menjadi solusi bagi setiap kehidupan. Jadi respons terbaik kita pada setiap kondisi. Nah, problematika yang muncul ketika di tahun-tahun itu 1200-an, 1100, dimulai dari tahun 1000 sih sebenarnya, 1000 ya 900 akhir, 1000, 1100, 1200 adalah pemikiran orang Islam itu menurun. Sehingga Islam itu cuma tersisa sekedar ritualnya aja. Permasalahannya ketika Islam itu tersisa sekadar ritualnya aja, itu nggak bisa untuk menyelesaikan permasalahan hidup tuh masalahnya tuh. Nah jadi pemaknaan Islam itu apa, itu penting banget. Dan ini terjadi kan ketika zaman-zaman itu. Contoh misalnya ya, ulama ini yang paling penting ya. Bisa kita katakan semua permasalahan ada di dunia Islam itu pasti gara-gara ulama. Mau terima atau nggak terima itu adalah hadisnya Rasul. Cendekiawan lah kalau di Cendekiawan, Indonesia, para pemikir. Walaupun ulama ini waktu itu kan tidak terpisah ya antara pemikir orang-orang di Baitul Hikmah. Kalau di bahasa orang-orang Islam adalah institusi pemikirannya. Semacam orang yang memberikan semacam kayak rules terhadap pemikiran itu seperti apa. Karena kaidahnya kan dalam tata bahasa juga sebenarnya ulama itu definisinya bukan sebatas hal-hal yang ritualis kan itu tadi hal-hal yang jadi kayak idea itu kayak sendiri. mengecilkan Islam cuma ritual ya, kan padahal ulama itu seharusnya pemikiran, idea, konsep segala macam. Benar. Makanya Islam selalu jadi peradaban kan, bukan cuma agama. Benar banget. Tapi kalau sekarang kalau ulama kan yang jenggotnya panjang, yang sholatnya rajin gitu kan. Ustadz Felix Xiao. Itu namanya alim namanya, alim. bukan ulama. Okay. Jadi ada beda alim antara ulama. alim sama ulama. Kalau alim kan orang tahu. Dan kita sudah dikasih tahu para ulama kan, kalau andaikan ulama-ulama yang baik ya, mereka berkata begini, kalau para ulama sudah berebut mencari pintu istana, berarti yang mereka cari pasti bukan ilmu, karena penguasa nggak punya itu. Tapi apa yang mereka cari yang dipunyai oleh penguasa, yaitu adalah koneksi, jabatan, uang, ataupun yang lain. Nah itu ada satu ulama yang sudah mulai mengarah pada dunia, tapi di sisi lain ada ulama yang sudah menjauhi dunia. Mereka bilang udahlah dunia ini udah kotor, dunia udah nggak benar, kita harus benar-benar jadi asketis. Kita pokoknya harus menjauh daripada dunia. Muncullah dalam tanda kutip sufisme yang salah ya dalam tanda kutip ya, yang menjauhi dunia. Mereka nggak mau, I don't want a part of this. Pokoknya ini udah hancur banget lah, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku maunya menyendiri aja. Nah dua-duanya jadi problem. Nah ketika mereka meninggalkan ruang kosong di dalam pemikiran itu tadi, institusi pemikiran itu tadi, yang isi institusi pemikirannya siapa? Orang-orang yang dalam tanda kutip nggak berilmu. Orang-orang yang mungkin di zaman sekarang ijazahnya apa, yang tantrum itu, lalu terus kemudian ya, ijazahnya apa, ataupun ya tidak proven untuk di dalam kehidupan. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya ya itu tadi, negaranya nggak berjalan dengan sempurna ataupun pemerintahnya nggak berjalan dengan sempurna. Kok berubah gitu kan ya? Satu-satunya bilang Mas Ray dulu, Felix Xiao itu radikal tetap. Iya tetap, justru jauh lebih radikal. Iya benar. Dan itu Ustadz setujui. Setuju, sepakat. Aku nggak bisa nolak kalau itu. Karena kalau aku nolak kan nggak mungkin. Justru karena dia semakin mengakar dan semakin tahu, makanya ya kayak aku bilang mungkin pendekatannya berbeda, mungkin cara approachingnya juga berbeda. Tapi kalau aku kan outcome base ya, outcome ini opetnya kayak gini, jalannya kayak gini atau apa. Ustadz pun dengan caranya segitu. Dan sebenarnya gila sih Ustadz kalau aku ngelihat kayak dari dulu itu sebenarnya kan
hate-nya ke Ustadz itu bukan cuma datang dari bazar atau apa ya, dari orang-orang yang umum pun kadang ngerasa ini orang ngapain sih gitu. Marah-marah terus ya. Terus kok seakan terus dia paling benar. Aku betul. ingat ada beberapa tweet Ustadz tuh yang aku ingat waktu itu. Membela nasionalisme gak ada dalilnya. Membela Islam ada dalilnya. Nah, sekarang tuh setelah berbelasan tahun Ustadz bisa menjelaskan nggak sebenarnya apakah ada yang berubah dari itu, apakah ada yang kayaknya gue mengkoreksi bidang ini dan kayak gini. Dari itu aja dulu. Itu memang aku akhirnya sangat menyadari bahwasanya ketika kita sudah mulai berbicara di ruang publik itu kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan konteks sebenarnya. Jangan pernah berusaha menjelaskan dirimu pada siapapun karena yang orang-orang yang mencintaimu tidak akan memerlukan dan orang-orang yang membencimu tidak akan percaya. Aku tuh kemarin sempat skup kecil juga ada tuduhan-tuduhan yang luar biasa sekali yang aku sampai excited gitu. Ustadz excitednya jadi kayak lore gitu. Kok ya bisa kayak gini dan sampai terus ada beberapa kawan yang bilang dijawab aja ini aja, terus aku pikir nggak ada gunanya ya ngapain untuk apa untuk apa kalau emang ada manfaatnya dan emang itu bermanfaat buat orang lain ya aku lakuin. Kalau misalnya kayak enggak ya orang punya asumsi, orang punya persepsi sama aku, itu haknya mereka loh. Aku bilang itu haknya mereka dan gitu. aku hormatin. Yang menarik adalah gini, sebenarnya kalau salah satu tugas daripada kita nggak bahas orang ya, tapi kita bahas secara umum, tugas daripada setan itu adalah distract. Jadi distraction itu adalah tugasnya setan. Dia berusaha mendistract kita daripada tujuan kita. Contoh ya, tujuan kita ingin bahas sesuatu untuk ngasih manfaat pada orang misalnya. Kita ke distract nih sama orang yang gangguin kita dan akhirnya kita harus jawabin mereka. Nah menurutku itu nggak perlu sih. Yang menarik adalah gini, sebenarnya kalau salah satu tugas daripada kita nggak bahas orang ya, tapi kita bahas secara umum, tugas daripada setan itu adalah distract. Jadi distraction itu adalah tugasnya setan. Dia berusaha mendistract kita daripada tujuan kita. Contoh ya, tujuan kita ingin bahas sesuatu untuk ngasih manfaat pada orang misalnya. Kita ke distract nih sama orang yang gangguin kita dan akhirnya kita harus jawabin mereka. Nah menurutku itu nggak perlu sih. Udah kita kejar aja apa yang kita tuju. Masalahnya emang mungkin secara manusiawi ada fase denial, fase yang kayak kok kayak gini banget deh, gue harus jawab nih, ini kan ada bukti-buktinya nih. Terus lama-lama pas ngelihat 1, 2 orang, 3 orang, ya sis begini sih, istriku tuh ngomong, ya pokoknya aku dituduh gitu kan, padahal kan aku udah kayak gini-gini ya. Kalau emang mereka ngikutin kamu kan seharusnya mereka udah lihat apa yang kamu lakuin gitu. Benar. Katanya. Benar. Tapi orang banyak percaya katanya. Ya dari awal memang mereka udah gak percaya, maka ya sudah katanya. Dan satu problem lagi, Muhammad Al-Fatih itu ketika dia pergi dari kotanya Manisa menuju ke Edirne untuk ngambil alih kepemimpinan setelah bapaknya meninggal, dia bilang begini, biarlah hanya orang-orang yang mencintaiku yang mengikuti aku. Artinya gini, andaikan kita addressing, jawabin orang terus yang senantiasa meragukan kita, akhirnya mencintai kita ya. Kayak aku ngelihat kalau aku bisa balik, aku kalau punya permintaan, aku pengen balik lagi ke masa lalu, tapi dengan pemikiranku yang sekarang. Oh, bukan dengan Felix Shaw di masa lalu. Kalau dengan Felix Shaw di masa lalu ribut itu tadi. Ribut benar makanya. Nah, akhirnya pemikirannya aja sih. Nah, dengan pemikiranku yang sekarang dan aku bisa lebih muda, aku pikir ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Tapi kan tidak mungkin. Maka satu-satunya cara adalah dengan ya mewariskan apa yang kita pikir kepada orang-orang yang lebih muda. Karena orang nggak sadar, anak-anak muda sekarang tuh pertanyaan tuh lebih parah daripada Feren. Cuman mereka nggak mau keluarin karena mereka masih terhalang oleh society kan. Dan ketakutan kan. Takut banget dan banyak orang yang sudah belajar Islam, ada yang aku pernah cerita nggak sih di tahun 2022 ada 14 atau 17 orang hafal Al-Quran mau murtad. Karena mereka nggak merasa bahwasanya Islam itu memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis. Ketika mereka berusaha untuk berpikir kritis, mereka dibilang kamu muslim bukan sih? Nah menurutku religious trauma banyak sekali sih. Aku baca satu riset katanya gen milenial kita itu adalah katanya lu milenial atau Z? Milenial, 36 aku, 35 sorry. Nah katanya milenial itu adalah generasi terakhir yang dengerin orang tua dan generasi pertama yang ngajak ngobrol ke anak-anaknya katanya sih. Aku juga nggak tahu sih, tapi aku pikir ya juga ya. Maksudnya zaman dulu kita nggak punya hak itu loh ke orang tua nanya. Kalau nggak digampar gitu kan ya, minimal dibentak kan itu kan ya. Tapi sekarang ya kalau kita lihat ya, anak-anak kita tuh kita ajak ngobrol, menurutmu seperti apa, maunya gimana. Salah satu yang paling menarik daripada Rasulullah adalah Rasul bisa membuat semua orang di dekatnya merasa relevan. Bahkan dalam banyak hadis, semua orang di sekitar Rasulullah merasa dirinya lah yang nomor 1 di mata Rasulullah. Dia yang paling dicintain nih. Aku bingung gimana caranya ya. Ketika kita ketemu dengan 10 orang, 10-10-nya merasa bahwasannya dialah yang paling istimewa di mataku. Itu kan terjadi sama Rasulullah kan, dan Rasul bukan punya 10 orang loh sahabat, maksudnya banyak banget seorang sahabat-sahabat semua ketika ketemu Rasul, kenapa mereka merasa relevan dengan Rasulullah. Nah
Di situ ya, di titik itu sih menurutku para pendakwah harus lebih banyak berpikir Dan belajar ya. dan belajar gimana caranya kamu itu jadi relevan bagi orang lain, sehingga orang lain tuh ketika ngelihat kamu dia seneng gitu, maksudnya bukan ketika ngelihat kamu dia takut ditanya dalilnya apa kan Iya, gitu. iya. Itu salah satu mungkin tantangan paling berat sih. Gila sih. Transfer proses revolusi Ustadz Felix itu luar biasa sekali, dan balik lagi buat orang supaya nggak salah, radikalisme itu mengalami pergeseran makna. Betul, Radikal itu radikal. mengalami pergeseran makna menjadi radikalisme. Iya. Orang kalau semakin mengakar, ya dia akan semakin kuat. Betul.